Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak kelas 4? Bertemu lagi dengan Miss Eta. Kali ini kita akan belajar IPA, tema 1, mengenai bunyi dan indera pendengaran. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita mulai. Bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain pita suara manusia, gendang yang dipukul, dan seruling yang ditiup. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang frekuensi ya. Di sini Miss Eta hanya menggambarkan kalau tidak semua bunyi bisa didengar oleh manusia. Manusia punya keterbatasan untuk menangkap bunyi, yaitu kisaran dari frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Jadi, manusia ini di antara ini ya, ada garis pembatasnya. Ada beberapa hewan yang dapat mendengar bunyi yang kurang dari 20 Hz frekuensinya, itu disebut dengan infrasonik. Kemudian ada juga beberapa hewan yang dapat mendengarkan bunyi di atas 20.000 Hz yang disebut dengan bunyi ultrasonik. Ya, keterbatasan ini membuat manusia lebih tenang ya, jadi nggak semua bunyi bisa didengar oleh manusia. Jadi manusia bisa istirahat. Kalau manusia bisa mendengar semua bunyi, tentunya pastinya manusia nggak bisa istirahat. Nah, apa itu frekuensi bunyi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh paus dan gajah. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh manusia dengan pendengaran normal. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh kelelawar, tikus, katak, dan lumba-lumba. Nah, ini pada lumba-lumba, kemudian kelelawar, bunyi ultrasonik ini dikeluarkan yang berfungsi sebagai petunjuk arah dan alat komunikasi. Ya, di sini jadi ada gambarnya nih. Kenapa kelelawar ketika terbang di malam hari dia nggak menabrak benda yang ada di depannya gitu, karena dia mengeluarkan bunyi ultrasonik nih. Jadi ketika ada burung di depannya kelelawar, nah bunyi ultrasoniknya ini akan memantul balik ke kelelawarnya. Nah, jadi dia mengetahui kalau di depannya itu ada benda ya. Begitu juga dengan paus gitu ya di dalam laut. Kenapa dia tidak saling tabrakan dengan ikan? Ini karena pausnya mengeluarkan gelombang bunyi infrasonik, ya, kemudian bunyinya ini memantul kembali ke paus tersebut. Nah, gambar yang ketiga ini juga adalah kapal selam. Nah, kapal selam ini juga memancarkan sonar ya, memancarkan sonar. Jadi dia nggak tabrak dengan daratan ya yang ada di pantai ini. Jadi dia memancarkan sonar. Ini juga berfungsi kalau ada mencari kapal yang tenggelam gitu ya. Jadi kan dia kapal selam ini memancarkan sonar yang berupa gelombang, kemudian gelombang tersebut setelah memantul akan kembali lagi ke kapal selam tersebut. Jadi tahu di depannya itu ada suatu benda gitu. Amplitudo bunyi. Getaran juga memiliki amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo membedakan bunyi menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat yaitu bunyi dengan amplitudo tinggi. Contohnya, bunyi dalam konser musik dan bunyi mobil balap yang sedang melaju. Bunyi lemah yaitu bunyi dengan amplitudo rendah. Contohnya suara orang berisik dan bunyi tapak kaki orang berjalan.
Nah, kekuatan bunyi dapat diukur dalam satuan desibel. Jadi amplitudo ini merupakan gelombang ya. Jadi kalau amplitudo kecil, ini berarti besaran gelombangnya seperti ini. Nah, kalau amplitudo besar, besaran gelombangnya yang terjadi juga besar seperti ini ya. Jadi antara puncak dengan lembahnya ini desibelnya banyak. Lanjut. Bunyi pada alat musik. Ada beberapa jenis alat musik yang mengeluarkan bunyi dengan sumber yang berbeda. Jadi ada alat musik yang dipetik, yaitu contohnya gitar, kecapi, harpa, dan sasando. Selanjutnya, bunyi musik alat musik yang dipukul, yaitu contohnya ada gendang, drum, gong, dan kolintang. Untuk alat musik yang ditiup ada seruling, saksofon, harmonika, dan trompet. Untuk alat musik gesek yaitu biola, rebab, selo, dan kontrabas. Untuk alat musik tekan ada piano, akordeon, dan organ. Alat musik yang digoyangkan contohnya angklung dan marakas. Indra pendengaran. Kita memerlukan alat pendengaran untuk mendengarkan bunyi. Alat pendengaran kita adalah telinga. Ini adalah bagian dari telinga. Jadi, telinga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar yang terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Kemudian ada telinga bagian tengah. Ini ada gendang telinga dan tulang di telinga. Ada 3 tulang ya di dalam telinga ini yang bekerja untuk meneruskan gelombang getaran suara atau bunyi ini. Dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Baik, bagaimana proses mendengarkan bunyi? Jadi yang pertama di sini ada bunyi. Bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Kemudian bunyi yang berupa gelombang itu masuk ke saluran telinga, mulai dari saluran telinga luar ini, kemudian masuk sampai ke gendang telinga. Nah, bunyi ini menggetarkan gendang telinga. Ketika gendang telinga ini bergetar, karena di sini saling berdekatan ya antara gendang telinga dengan tulang yang ada di telinga ini, karena ada sendi-sendinya, jadi mereka saling berhubungan, maka gendang telinga yang bergetar itu menggerakkan sendi juga dan akhirnya tulang-tulang ini juga ada getaran. Tulang ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, tulang ini dapat bergerak. Tulang ini ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi di sini yang berperan. Kemudian setelah dari tulang-tulang pendengaran ini, bunyi selanjutnya diteruskan ke rumah siput. Nah, ini atau koklea. Nah, bentuknya seperti siput. Ya, jadi ini tulang yang melingkar seperti ini. Nah, getaran yang masuk ke dalam rumah siput ini juga menggetarkan rumah siput sehingga merangsang bagian ujung saraf otak. Nah, ini kan rumah siputnya ini nempel ya dengan saraf otak. Akhirnya dari saraf otak ini menuju saraf pendengaran sampai di pusat pendengaran yaitu di otak besar. Barulah terjadi proses pendengaran. Selain itu, ada juga gangguan dan penyakit pada telinga. Berikut beberapa contoh gangguan atau penyakit pada telinga. Yang pertama, otitis media atau radang telinga tengah, yaitu infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Otitis media dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus yang menyebabkan munculnya nanah pada telinga. Yang kedua, otosklerosis, yaitu terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Akibatnya, tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Yang ketiga, otomikosis, yaitu infeksi saluran pendengaran pada saluran telinga luar yang disebabkan oleh infeksi jamur.
Yang keempat, tuli, yaitu hilangnya kemampuan mendengar pada telinga. Tuli dapat dialami sejak lahir ataupun ketika dewasa. Orang yang tidak tuli sejak lahir dapat mengalami gangguan ini karena mengalami kerusakan pada bagian telinga. Misalnya gendang telinga atau saraf pendengaran. Penderita tuli dapat dibantu dengan menggunakan hearing aid atau alat bantu dengar. Cara merawat telinga. Berikut beberapa cara merawat telinga. Yang pertama, menghindari mendengar bunyi yang terlalu keras. Misalnya dengan menutup telinga ketika mendengar suara yang terlalu keras atau menggunakan alat pelindung telinga. Yang kedua, membersihkan telinga dengan kapas dan baby oil atau air bersih. Bagian telinga yang dibersihkan cukup bagian luarnya saja. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Yang keempat, membersihkan telinga dalam dengan bantuan dokter THT. Ya, THT singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Jika ada sumbatan kotoran yang mengganggu. Yang kelima, pergi ke dokter jika ada gangguan pendengaran. Sifat-sifat bunyi. Ya, kita akan belajar di sini. Ada 3 sifat bunyi yang akan kita pelajari. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Yang pertama tadi ya, sifat-sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Jadi kalau nggak ada udaranya, bunyi nggak bisa terdengar ya. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Ya, jadi bunyi itu harus ada mediumnya untuk merambat. Dan benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara nih. Seperti ini ada 3 percobaan ya. Nah, boleh dilakukan ini untuk mengetahui apakah membuktikan bunyi dapat merambat gitu ya. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi yang lain. Nah, yang pertama adalah nada. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Yang kedua, desah. Desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Kemudian dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Yang keempat, warna bunyi atau timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Selain itu, kita juga belajar yang namanya resonansi bunyi. Resonansi bunyi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Contohnya ini gitar nih. Ketika gitar tali senarnya dipetik, nah ini dari mana suara muncul? Nah, suara muncul ketika tali senar dipetik, suaranya masuk ke dalam tabung resonansi. Nah, ini namanya tabung resonansi sehingga menghasilkan suara pada gitar. Resonansi ada yang menguntungkan, yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. Resonansi yang merugikan contohnya adalah resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Sifat bunyi yang selanjutnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul sangat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Bunyi asli dan bunyi pantul terdengar secara bersamaan sehingga bunyi terdengar lebih kuat. Yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak sangat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak di dalam gua, lembah, tebing, atau lereng gunung. Yang ketiga adalah gaung. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi jika jarak dinding pantul dengan sumber bunyi cukup dekat. Umumnya, gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung bioskop atau studio musik. Yang ketiga, sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda peredam bunyi.
Benda peredam bunyi biasanya merupakan benda yang berbahan lunak atau empuk. Misalnya ada karpet, busa, spons, dan wol. Untuk apa sih pemantulan bunyi itu? Ya, berikut kita akan membahas manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, untuk mendeteksi keretakan pada logam. Alat pendeteksi keretakan pada logam memanfaatkan pemancaran gelombang ultrasonik untuk memeriksa keretakan tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan pesawat layak terbang dan menghindari hal-hal yang membahayakan selama penerbangan. Yang kedua, USG atau ultrasonografi. Gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan medis ultrasonografi atau USG. Contoh pemanfaatan alat USG adalah untuk memeriksa kesehatan bayi dalam kandungan dan memeriksa keadaan organ dalam seseorang. Yang ketiga, untuk mengukur kedalaman laut. Alat pengukur kedalaman laut memancarkan bunyi dari bagian dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Kedudukan benda di dalam laut dapat dideteksi dengan sonar. Sonar mengirimkan gelombang bunyi ke dalam laut. Jika gelombang bunyi mengenai benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam dan kelompok ikan, gelombang tersebut akan dipantulkan. Jarak benda tersebut dari kapal dapat diketahui dari selisih waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul. Nah, ini untuk mengetahui jika ada kapal yang tenggelam atau ada pesawat yang masuk ke dalam laut. Nah, ini menggunakan sonar. Cara kerjanya seperti ini ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.